Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita bertemu lagi pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan kita berdoa. Siap. Teman-teman sebelum belajar kita baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Uli mencek kehadiran dulu ya. Tidak masuk siapa? Alfi. Alfiansyah, kenapa? Joana, alfabetnya ada 2 orang ya. Baik, kita masuk ke pembelajaran baru apa? Nah, sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks puisi. Teks puisi apa materinya? Ya, unsur teks puisi dan jenis teks puisi. Siapa yang masih ingat apa saja unsur dari teks puisi? Ada berapa unsurnya? Ada 2, Bu. Aldi, ada 2 apa saja, Aldi? Fisik dan batin. Fisik dan batin. Unsur fisik siapa yang bisa menyebutkan? Ya, ada 5. Bisa aja, saya bahasa ya, itu ada mulai dari apa tadi? 5 sampai dengan pengimajinasian fisik. Yang batin apa? Ya, Malik, pakai tangan kanan, Malik. Tema nada perasaan dan amanat. Ada tema sampai dengan amanat. Menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dulu agar semangat. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang sudah kita nyanyikan tadi namanya adalah profil pelajar Pancasila. Dari profil pelajar Pancasila itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Apa sih yang akan kamu dapatkan? Nah, setiap pembelajaran itu pasti akan ada yang kita dapatkan. Nah, nanti dalam ujian pembelajaran ini kita akan mendapatkan 3 profil atau pelajar Pancasilanya, yaitu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kreatif dan bernalar kritis. Nah, 3 hal itu akan kita capai dalam tujuan pembelajaran ini. Apa tujuannya? Kita tolong bacakan. Dapat menulis gagasan dan pikiran berdasarkan dalam penggunaan kata-kata berhal ya. Nah, ini ada kata kreatif. Tadi yang kamu nyanyikan ada kreatifnya tidak? Ada. Pintar. Nah, berarti dia dalam bentuk apa? Bentuk puisi. Nah, untuk mencapai suatu tujuan ini tentu kita ada prosesnya dulu, betul tidak? Nah, prosesnya dimulai dari apa sih, Bu? Nah, pertama kita ngapain dulu? Ya, menyusun kerangkanya terlebih dahulu dengan memperhatikan unsur pembangunan. Kita menyusun kerangka seperti biasa, baru kerangkanya kita kembangkan menjadi sebuah teks puisi. Nah, sekarang kita akan melakukan tanya jawab. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, pernahkah kamu menuangkan perasaan dan pikiran seperti senang, sedih, atau marah dalam bentuk tulisan? Kemudian, bagaimanakah cara menuangkan perasaan dan pikiran yang sudah kita buat tersebut? Apa saja langkah-langkahnya? Saya tahu. Ya, Devi. Tulislah gagasan atau perasaan yang paling menarik. Tulislah gagasan atau perasaan tersebut ke dalam lari-lari. Perluaslah pembicaraan kosakata dengan membaca buku. Nah, mari kita perhatikan gambar berikut. Nah, namanya gambar apa? Gambar berseri. Apa itu gambar berseri? Gambarnya berarti berurut, terdiri dari beberapa gambar. Pinter banget, Reva. Ada berapa gambar di sini? Ada 3
2, 3. Gambar 1, ini gambar apa? Matahari terbit. Kira-kira ini ada di mana sih? Desa. Ada di desa. Kenapa bisa ada di desa? Coba ada apanya? Gunung. Pegunungan kita. Kedua, ada berapa? Petani. Sedang apa? Menanam. Kira-kira kapan sih? Pagi. Gambar ketiga. Gambar apa? Anak berangkat sekolah. Bagaimana ekspresinya? Lalu apa yang dilakukan oleh anak ini? Iya, berpamitan dengan orang tuanya ingin berangkat ke sekolah. Nah, dari gambar ini diharapkan kamu bisa menulis sebuah teks puisi. Baik, sebelum mulai ke tugas, kita bagi kelompok dulu. Ada 6 kelompok, ada kelompok rima, isi, majas, irama, imajinasi, dan nada. Nah, setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang. Sudah dilihat nama kelompoknya? Baik, sekarang silakan duduk per kelompok. Enak. Silakan perwakilan kelompok, ketua kelompoknya ambil bukunya dong. Itu angkatannya berapa? Sudah dapat semua ya? Perhatikan LKPD-nya sudah dibagikan. Perhatikan lembar kerjanya. Lihat yang pertama. Sudah dilihat? Nah, itu namanya lembar kerja 1. Nah, di sini kamu akan menulis sebuah kerangka teks puisi. Nah, itu sudah ada petunjuknya, sudah ada tugasnya apa. Nah, ini silakan diskusikan dengan teman kelompok. Paham? Jangan lupa perhatikan apa? Petunjuk tugasnya. Baca soalnya dengan teliti. Kedua, LKPD 2 atau lembar kerja 2 sudah dilihat? Perhatikan lembar kerja 2. Sudah ada petunjuknya dan tugasnya juga. Nah, ini kamu tulis masing-masing ya. Paham? Berarti kita kembangkan kerangka yang sudah kamu buat menjadi visi pada LKPD ini. Nah, kerjakan tugas sesuai waktu yang disepakati. Seperti biasa, kita bagi 20-20 ya. LKPD 1 20 menit, LKPD 2 20 menit. Saatnya mengerjakan tugas. Silakan dikerjakan. Jika tidak paham, silakan bertanya ke ibu. Malu bertanya? Sesat di jalan. Sesat di jalan. Identifikasi dulu gambarnya, perhatikan apa saja yang kamu lihat dari gambar tersebut. Ingat tadi katanya harus padu, berarti
bekerja pada saat matahari terbit, melakukannya di pematang sawah, berpeluh keringat hingga senja. Anak-anak pergi ke sekolah dan izin ke orang tua. Mereka sangat senang dan ceria melewati persawahan yang hijau dan Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Revan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku membaca puisi tulisan saya. Judulnya Ya Sapu yang Indah. Langit terbit, langit pun menjadi indah. Suara menganak dengan suasana seperti kami di desa. Bangunan mulai hijau bergerak, pada terpadu sinar matahari. Terima kasih. Silakan beri tepuk tangan. Sekarang ibu mau bertanya, apakah tulisan yang sudah dibuat oleh teman kamu dari ketiga gambar tersebut padu tidak? Namun apa yang kurang? Apa yang kurang? Ketika membacakannya bagaimana? Kurang ya, kurang seperti membacakan puisi, tapi seperti apa? Membacakan cerita atau membaca biasa. Berarti kita harus berlatih lagi untuk membacakan puisi. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Teks puisinya itu berdasarkan apa? Berdasarkan gambar. Nah, dari 3 gambar tersebut kamu sudah menulis sebuah puisi, kemudian sudah berani untuk membacakan di depan kelas. Kamu sudah menentukan temanya dan menentukan judulnya. Tema dan judul berdasarkan apa? Berdasarkan gambar yang sudah kamu lihat. Berarti kamu tentukan apa sih temanya, apa sih judulnya. Kemudian tadi kita juga harus memperhatikan unsur pembangunnya. Ada berapa tadi unsurnya? Ingat tidak? Ada 2, ada unsur apa? Fisik dan batin. Bisa bahas kembali langkah-langkah dalam menulis. Pertama apa, Nak? Siswa gagasan atau perasaan yang paling menarik langkah pertama tadi. Ada belum? Sudah menarik. Nah, perasaan atau gagasan itu harus menarik katanya. Karena fungsi kata-kata yang Indah. kamu nak. Oke, nanti dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkan, kemudian akan diubah dari pada pertemuan berikutnya. Kita masuk ke bab baru. Eksplanasi. Teks eksplanasi. Silakan kamu baca di rumah. Akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini ya. Baik, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.